Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga berbahagia dan sehat selalu. Terima kasih bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang telah mau meluangkan waktunya untuk menonton video pengantar materi memaksimalkan WhatsApp sebagai media belajar. Pada video ini saya ingin mengutarakan tentang kelebihan aplikasi chat yaitu WhatsApp untuk media pembelajaran, terutama pada masa pandemi seperti ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas apa saja yang bisa kita peroleh ketika menggunakan WhatsApp sebagai media belajar. Baik itu kekurangan WhatsApp, kelebihan WhatsApp, kemudian trik ataupun tips ketika menggunakan WhatsApp agar pembelajaran bisa lebih maksimal dan bisa diakses oleh semua siswa. Agar lebih jelas, mari kita simak video pengantar materi memaksimalkan WhatsApp sebagai media belajar berikut ini. Oke, sebagai catatan dulu ya. Ini adalah video pengantar. Jadi, setelah ini akan ada beberapa rangkaian video tentang tips dan tutorial cara bagaimana kita bisa memaksimalkan WhatsApp agar pembelajaran kita lebih bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan materi berikut ini. Yang pertama, mengapa harus WhatsApp? Yang pertama, ini adalah alasan utama saya, aplikasi chat yang populer dan banyak digunakan. Yang kedua, mudah dipahami dan mudah digunakan. Tiga, tingginya akses terhadap WhatsApp. Yang keempat, ramah kuota. Baik, di sini telah ada 4 alasan kenapa harus menggunakan WhatsApp. Kenapa tidak aplikasi lain? Yang pertama adalah aplikasi chat. WhatsApp ini banyak digunakan. Seperti yang kita tahu bukan hampir, tapi semua siswa menggunakan aplikasi chat ini. Apalagi gurunya. Lalu kenapa tidak aplikasi lain seperti Google Class atau Miligram? Tahu kan yang gambar pesawat kertas Miligram? Kan sama saja masih menggunakan internet. Nah, untuk hal ini akan dibahas berikutnya. Kemudian, seberapa populer WhatsApp? Dikutip dari CNN Indonesia, Jakarta, CNN Indonesia. WhatsApp telah menjelma sebagai aplikasi pesan paling populer di dunia. Berdasarkan statista terhitung pada Oktober 2019, WhatsApp telah memiliki 1,6 miliar pengguna aktif bulanan. Pada 2019 saja sudah mencapai 1,6 miliar. Bagaimana kalau 2020 atau 2021 kita akan coba buka Google ya, penelusuran. Oke, tunggu sebentar, kita akan coba buka Google. 1, 2, 3. Oke, di sini ada beberapa, kita buka dari kepopuleran WhatsApp. Punya pengguna terbanyak di dunia, WhatsApp. Incaran utama. Incaran utama siapa di sini? Peretas. Saking terkenal. Pengguna meningkat 30%. WhatsApp geser popularitas. Popularitas siapa? Facebook. Kemudian juga dijelaskan di sini, saking populernya WhatsApp, kalahkan Facebook. Wah. Kemudian kita lihat lagi. Berapa banyak pengguna WhatsApp? Jumlah pengguna aktif bulanan platform pesan instan pada tahun 2020, tahun kemarin. WhatsApp pun kini menunda pemberlakuan kebijakan baru tersebut. Seperti yang dijelaskan, ada kebijakan baru untuk keamanan WhatsApp. Kemudian pada 2020 jumlah pengguna aktif bulanan atau monthly active user atau MAU WhatsApp mencapai 2 miliar. 2 miliar pengguna. Para pesaingnya di sini Miligram dan Sinyal masing-masing memiliki 525 juta dan 20 juta. 525 juta itu saja sudah seperempat dari, berarti 4 kali lebih terkenal dari Miligram ya. Kemudian Sinyal hanya 20 juta MAU. Jauh sekali selisihnya saking populernya WhatsApp. Kemudian berapa banyak akses WhatsApp dalam sehari? Oke, lihat nih ya Kominfo.
pengguna internet 83% adalah pengguna WhatsApp. Saking banyaknya, saking populernya WhatsApp. Luar biasa sekali. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan WhatsApp memang populer. Baik, kita akan langsung kembali ke materi. Jadi sudah bisa dipahami ya, dari penelusuran tersebut bisa dicek seberapa populer WhatsApp. Kemudian selanjutnya, mengapa penggunaan WhatsApp dirasa mudah? Kenapa? Kita cek. WhatsApp sedari awal sudah populer. Bahkan aplikasi ini telah tersedia pada smartphone terbaru. Ya betul, istilahnya aplikasi bawaan. Kemudian fitur di dalamnya sederhana. Cara pemakaian pun tidak sulit. Bahkan tanpa diminta, para pengguna smartphone pasti memakai aplikasi ini. Jelas kenapa? Karena sudah ada dari bawaan telepon terbaru. Selanjutnya, seberapa tinggi akses pengguna WhatsApp? Sudah dijelaskan sebelumnya. Kita kembali ke materi awal. Mengapa penggunaan WhatsApp dirasa mudah? Kenapa sih dirasa mudah? Bisa dilihat tadi ya, untuk pengguna WhatsApp kita akan mulai dari lingkup terkecil dulu, seperti keluarga. Ada di sini yang punya grup keluarga, grup WhatsApp keluarga. Saya kira dan saya yakin pasti ada. Kemudian grup sekolah, apalagi untuk para guru. Saya yakin juga ada. Kemudian yang ada kemungkinan ada tidak, misalnya seperti grup-grup alumni SD, SMP, alumni perkuliahan, universitas, kalau perlu alumni TK. Saya kira juga ada. Belum lagi grup belanja online misalnya, terus grup-grup dadakan, grup buka puasa bareng biasanya. Kan mendadak ada itu biasanya. Menggunakan apa? WhatsApp. Di sini juga bisa kita ambil kesimpulan, WhatsApp itu memang dari awal populer. Kemudian di sini juga dijelaskan, jika kita membeli smartphone baru atau yang paling mutakhir, biasanya di dalamnya sudah ada aplikasi WhatsApp-nya. Istilahnya tadi saya bilang adalah aplikasi bawaan. Ini merupakan salah satu bentuk kalau WhatsApp itu adalah aplikasi chat yang populer. Kemudian fitur di dalamnya sederhana. Ada fitur chat, ada fitur status, kemudian ada panggilan. Kalau kita ingin menghubungi seseorang, tinggal chat, ketik, dan kirim. Selesai. Nanti dibalas, kita ketik, kirim, dan seperti itu seterusnya. Sangat-sangat mudah untuk dipakai. Kemudian ketika, wah ini bagus, sesuatu ini yang bagus untuk dibagikan, wah lagi galau, biasanya kita buat story atau status. Lalu ketika ingin menelpon, tidak perlu lagi kita menggunakan pulsa atau telepon secara manual. Biasanya rata-rata sekarang menelpon melalui WhatsApp. Kenapa? Bahkan lewat WhatsApp juga bisa melakukan video call. Fitur yang sederhana ini membuat WhatsApp itu lebih mudah untuk digunakan, ditambah lagi dari awal sudah populer. Karena itu WhatsApp memiliki tingkat penggunaan yang tinggi oleh masyarakat. Kemudian tadi dibahas seberapa tinggi akses penggunaan WhatsApp, sudah dijelaskan. Berapa akses harian untuk WhatsApp, di situ dijelaskan 83% dari pengguna internet adalah WhatsApp. Kemudian di sini seberapa tinggi sih? Karena kepopulerannya WhatsApp menjadi aplikasi utama dalam pengiriman pesan. Terbukti tadi menurut penelusuran 83%. Kemudian dalam sehari kita bisa mengakses smartphone lebih dari 10 kali dengan durasi lebih dari 15 menit. Dan lebih dari 90% aplikasi yang paling diakses adalah WhatsApp. Kenyataan ini. Karena populernya WhatsApp menjadi aplikasi utama pengiriman pesan. Jelas sekali, ada yang di sini menggunakan SMS? Mungkin iya. Tapi dibandingkan WhatsApp, misalnya dalam seminggu, ibaratnya mana yang lebih kita banyak gunakan, WhatsApp atau SMS? WhatsApp pasti. Kemudian dalam sehari, kita bisa mengakses smartphone lebih dari 10 kali. Saya sendiri mengakui, apalagi selama pandemi, saya bahkan mengakses lebih dari 10 kali, terutama untuk info atau pemberitahuan dari sekolah ataupun siswa, kepentingan pekerjaan. Kemudian di sini jelaskan durasinya lebih dari 15 menit.
Betul sekali, saya juga merasakan. Adakah di sini yang setelah melihat layar HP, oh, lalu ditaruh lagi HP-nya? Mungkin ada. Akan tetapi dari yang saya lihat memang kenyataannya kita memerlukan waktu lebih dari 10 menit untuk membaca teks, chat, kemudian pemberitahuan lain, bahkan sampai 20 menit lebih untuk satu kali akses smartphone. Jadi ketika kita mulai mengakses smartphone 15 menit lebih, kan walaupun 10 menit itu jarang, biasanya 20 menit atau 15 menit. Terlebih selama pandemi, kenapa? Karena kepentingan informasi rata-rata datang dari smartphone. Kemudian, lebih dari 90 aplikasi, lebih 90% ya aplikasi yang diakses adalah WhatsApp. Mengapa seperti ini? Saya coba bertanya kepada siswa. Adakah yang Saya coba bertanya kepada siswa, adakah yang ketika membuka HP langsung mengakses kelas Google? Jawabannya ada yang iya, ada yang tidak. Saya tanya lagi, kenapa mereka jawab iya? Terus kata mereka jawabannya takut Pak kalau ketinggalan materi atau ada tugas dari kelas Google. Lalu saya tanya, kenapa ada yang jawab tidak? Jawabannya, kuotanya tidak ada Pak untuk mengakses kelas Google. Lalu saya tanya lagi, ada yang buka aplikasi kelas online lain misalnya seperti yang terkenal masih happening sampai saat ini, Kamar Guru. Kemudian aplikasi yang terbaru saat ini, yang pintar, yang cerdas, Genius, tahu kan? Dan aplikasi semacam itu mereka jawab ada atau tidak. Ternyata mereka jawab tidak, serentak tidak ada. Kenapa tidak mengakses kelas online lain? Kan harus berlangganan, Pak. Oh iya. Jadi saya sekarang akan coba bertanya seperti ini kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menyalakan data seluler, kemudian notifikasi masuk berurutan dan banyak sekali pemberitahuan, yang mana yang pertama kali Bapak Ibu periksa dari sekian banyak notifikasi atau pemberitahuan tersebut. Jika notifikasi pertama yang Bapak Ibu periksa adalah notifikasi WhatsApp, berarti Bapak Ibu sama dengan saya. Dan juga rata-rata siswa melakukan hal yang sama. Inilah yang menjadi titik dasar mengapa saya menggunakan WhatsApp untuk memaksimalkan pembelajaran selama pandemi. Selanjutnya, mengapa WhatsApp dianggap ramah kuota? Aplikasi pengiriman pesan ini tidak banyak memerlukan data, kecuali untuk gambar, file, ukuran besar, atau video. Banyak provider berlomba memberikan promosi termasuk akses unlimited bagi aplikasi WhatsApp, khusus untuk WhatsApp dan aplikasi sejenisnya. Lalu pada provider tertentu bahkan WhatsApp bisa diakses sekalipun habis kuota selama kartu memiliki masa aktif. Luar biasa sekali ini. Di sini sudah dijelaskan pertama, kalau mengirim chat saja tidak perlu kuota yang banyak, kecuali kita ingin mengirimkan gambar atau file besar ataupun video. Nah, ini pun akan menjadi masalah nanti ketika menggunakan WhatsApp sebagai media belajar. Akan tetapi nanti kita akan lihat lagi bagaimana cara penyelesaiannya. Lalu di sini juga dijelaskan provider ada yang berikan bonus seperti kuota unlimited, bahkan asal kartunya masih dalam masa aktif saja kita bisa mengakses WhatsApp sepuasnya. Untuk provider ini contohnya kartu ekstra luas, tahu kan? Kartu yang warna biru, coba saja buat singkatan dari ekstra luas. Nah, Bapak Ibu pasti tahu maksud saya. Itu adalah salah satu provider yang saya maksud memberikan kuota unlimited. Sama juga dengan temannya ekstra luas yaitu Aziz. Nah, ekstra luas dan Aziz itu, nah mereka masih satu keluarga. Saya sendiri menggunakan aplikasi WhatsApp ini menggunakan salah satu dari kedua provider tersebut. Kenapa? Karena banyak sekali di situ gratisannya. Sehingga kalau saya saja bisa memanfaatkan kesempatan ini, apalagi siswa. Sebelumnya saya pernah menanyakan kepada siswa kenapa menggunakan WhatsApp. Salah satu alasannya adalah karena adanya kuota gratis untuk WhatsApp. Namun, ketika menggunakan kuota ini untuk Google Classroom, tidak ada kuota gratis untuk Google Classroom.
Ini juga menjadi salah satu dasar kenapa saya memaksimalkan WhatsApp sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, kita akan bahas apa kekurangan WhatsApp sebagai media belajar. Yang pertama, ruang untuk materi, tugas, dan diskusi hanya satu, yaitu grup. Nah, ruang untuk mencari tugas dan diskusi hanya satu, yaitu grup. Grup WhatsApp memang hanya terdiri dari satu ruang untuk berkumpul. Tidak ada ruang khusus seperti Google Class misalnya. Di dalam Google Class kan ada ruang untuk absen, ruang untuk tugas, ruang untuk materi, dan bisa ditambah ruang-ruang lain. Ini menjadi salah satu kekurangan WhatsApp, namun bukan berarti tidak bisa diatasi. Nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Kemudian materi yang disampaikan terbatas. Tadi saya sudah jelaskan kalau WhatsApp tidak memerlukan banyak data kan? Kan tetapi jika menggunakan gambar ukuran besar atau file besar dan juga video, bisa. Akan tetapi perlu ruang. Karena itu kita harus bisa mengatasi hal ini dengan memadatkan materi, lalu mengambil intisari materi yang penting dan bagaimana caranya agar siswa bisa memahami materi itu dengan cepat walaupun materi yang disampaikan terbatas. Selanjutnya, materi tenggelam karena chat yang menumpuk. Seperti yang bisa kita rasakan ketika ada yang membentuk satu grup baru, biasanya ramai sekali awal-awal. Apalagi untuk grup kelas yang isinya semua siswa-siswa. Kebiasaan siswa baik berkumpul secara tatap muka ataupun secara maya, mereka sudah jadi kebiasaan. Mereka untuk melakukan hal ini biasanya ribut, kemudian bahas hal-hal yang menurut mereka asik untuk dibahas. Di sini akan menyebabkan materi yang telah kita sampaikan di dalam grup itu tenggelam karena chat siswa yang tadi terlalu banyak. Karena itu untuk mengatasinya kita harus melakukan suatu pengelolaan agar chat materi kita tidak tenggelam. Nanti akan dibahas bagaimana cara mengelola kelas atau grup WhatsApp. Yang keempat, tidak interaktif. Komunikasi kadang terputus. Lalu di sini, kalau menurut saya bukannya tidak interaktif, tapi kurang interaktif. Kemudian, komunikasi kadang terputus. Menurut saya lebih ke miskomunikasi. Kenapa? Mengapa? Karena menggunakan satu grup WhatsApp yang mana hanya berjalan satu arah dari guru memberikan materi, kemudian ketika siswa ingin memberikan umpan balik di grup juga seperti itu, maka secara otomatis ketika mereka mengirimkan umpan balik berupa chat, teks, ataupun gambar ataupun video, secara otomatis materi yang disampaikan tadi akan tenggelam. Ini menyebabkan siswa yang belum sempat menyimak ketinggalan. Inilah yang saya sebut miskomunikasi. Kemudian tidak interaktif atau kurang interaktif sudah jelas mengapa, karena yang kita gunakan adalah virtual atau dunia maya. Berbeda sekali dengan ketika kita tatap muka. Selain itu, kehadiran kita di kelas itu hanya berupa teks, gambar, video. Inilah yang menyebabkan kurang interaktif. Kita bisa melakukan pembelajaran dengan video call, tapi apakah efektif? Ini yang menjadi kekurangan WhatsApp. Video call menggunakan WhatsApp akan memakan banyak daya. Baterainya akan cepat sekali habis. Kuota juga. Apalagi jika kita harus menggunakan telepon atau smartphone dalam jangka waktu lama dengan siswa yang sekian banyak, menurut saya di sini kurang efektif. Walaupun bisa diatasi, apakah harus menggunakan tatap muka video call ataupun telepon akan dibahas nanti pada pembuatan materi atau pada video selanjutnya. Kemudian kita akan bahas kekurangan-kekurangan yang sifatnya sekunder atau tambahan. Jaringan masih jadi kendala. Ya, ini benar. Apalagi untuk daerah atau desa terpencil seperti tempat saya mengajar sekarang, ini jika sinyalnya full, maka yang muncul adalah huruf E. Jadi bar sinyalnya full, tapi yang muncul adalah huruf E. Tahu kan? Jika separuh barnya penuh, maka yang muncul adalah angka 3 dan huruf G atau huruf H. Sekalipun yang muncul 4G, biasanya tidak ada bar sinyalnya, itu malah kosong sama sekali, baru 4G. Itulah yang jadi kekurangan. Naik turun sinyal yang tidak stabil ini.
Ini akan jadi kekurangan dan kendala dalam penggunaan WhatsApp. Kemudian memerlukan daya listrik atau baterai yang cukup. WhatsApp menggunakan smartphone, pastinya daya baterainya tinggi dan harus cukup, apalagi untuk akses WhatsApp dari pagi sampai siang, non-stop. Jika smartphone yang digunakan memiliki daya baterai yang istilahnya sudah lemah, maka bisa-bisa ketika pertengahan pembelajaran siswa akan ketinggalan. Kemudian berhubungan dengan jaringan dan listrik, jaringan, sinyal, dan listrik, apalagi di daerah terpencil, jika listrik mati, maka otomatis jaringan pun hilang. Ini merupakan kendala yang bahkan sebelum pandemi saja sudah terjadi. Kemudian, tidak semua siswa memiliki smartphone. Ada beberapa siswa yang mengatakan ketika ditanya, saya tidak punya smartphone. Kemudian, saya punya smartphone, Pak, tapi rusak. Ada pula yang mengatakan smartphone saya ada, tidak rusak, tapi spesifikasinya tidak mumpuni, tidak mampu untuk menginstal WhatsApp karena memang memakan ruang data yang besar. Ini merupakan salah satu masalah yang salah satu penyebabnya adalah kondisi ekonomi karena pandemi. Kemudian, berhubungan dengan smartphone, WA memakan banyak memori. WA menyimpan semua data yang dikirimkan ke smartphone, baik itu gambar, video, file yang dikirimkan ke smartphone kita, itu menyebabkan WA kita ini memenuhi ruang memori yang ada di dalam smartphone kita. Beruntung jika kita punya smartphone cukup bagus dengan ruang memori yang besar. Bagaimana jika siswa smartphone-nya yang biasa saja, yang ruang memorinya kecil, ini akan jadi masalah. Oleh karena itu, kita bisa mengarahkan siswa untuk membersihkan ruang memori smartphone mereka secara berkala. Jadi untuk hal-hal yang penting bisa kita minta mereka mencatat. Seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana cara memaksimalkan WhatsApp sebagai media pembelajaran? Bagaimana? Kita akan simak satu persatu. Membuat grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi dan pengganti kelas. Melakukan sosialisasi kepada siswa, guru atau wali kelas, dan orang tua murid. Menyiapkan materi belajar, jadwal, pengelolaan kelas, dan cara belajar yang akan diterapkan. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan belajar, dan evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Yang mana ya kita akan bahas pertama? Kita akan bahas sesuai urutan. Yang pertama adalah membuat grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi dan pengganti kelas. Di sini kita harus ingat, grup WhatsApp itu adalah kelas. Yang kedua, melakukan sosialisasi. Ini adalah hal yang paling penting untuk kelancaran dalam menggunakan grup WhatsApp sebagai kelas. Kemudian menyiapkan materi, jadwal, pengelolaan kelas, dan cara belajar yang diterapkan. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan belajar dan evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Ini adalah 4 dari satu kesatuan penting yang bisa memaksimalkan penggunaan WhatsApp sebagai media belajar. Selanjutnya, kita akan bahas mulai dari membuat grup WhatsApp. Ini yang pertama. Pastikan grup WhatsApp menghimpun seluruh siswa terkait, guru atau wali kelas. Sebagai pengganti kelas, maka seharusnya semua yang terkait dengan kelas tersebut berada di dalam grup. Jadi sebelum memulai suatu pembelajaran menggunakan grup WhatsApp, kita harus memastikan bisa diakses oleh semua siswa. Kemudian, guru yang ikut mengajar dalam kelas tersebut juga harus diberikan akses ke dalam grup. Untuk dipahami seperti ini. Misalkan, untuk sekolah dasar SD kelas 6, yang mengajar adalah wali kelas 6. Kemudian, guru mata pelajaran agama Islam dan guru mata pelajaran olahraga. Ada 3. Jadi, hendaknya ketika guru wali kelas membuat grup WhatsApp,
guru mata pelajaran lain juga dilibatkan. Jadi, guru lain yang dilibatkan ini diberikan akses terhadap grup kelas atau WhatsApp yang kita buat agar sama-sama bisa mengawasi ataupun bekerja sama dalam mengelola kelas. Yang kedua, buatlah aturan grup, arahan, serta larangan yang jelas untuk dipatuhi seluruh anggota. Mengapa hal ini diperlukan? Adalah untuk menghindari siswa mengakses grup secara sembarangan. Bisa kita ingat kembali bahwa grup ini adalah pengganti kelas. Jadi sebagaimana kelas di sekolah ya, siswa tidak boleh seenaknya menggunakan grup sebagai grup biasa. Ini adalah kelas. Jadi ketika pembelajaran berakhir, maka kita harus menutup akses ke dalam kelas. Jadi grup WhatsApp sebagai kelas hanya bisa diakses ketika jam belajar. Kemudian, grup diatur sepenuhnya oleh guru sebagai admin, nonaktifkan chat untuk siswa, sehingga grup berjalan satu arah dari guru ke siswa. Dijelaskan sebelumnya mengapa hanya diaktifkan pada jam belajar, karena sudah bisa diketahui siswa ketika berkumpul, mereka suka sekali berbicara, bahkan ngobrol, ngalur ngidul, bahkan sampai lupa waktu. Inilah alasan mengapa perlu sekali dibuat aturan dan larangan di dalam grup atau kelas. Aktifkan chat grup hanya pada jam belajar atau waktu diskusi, untuk mencegah spam atau obrolan yang tidak bertujuan untuk belajar. Nah, di sini sudah dijelaskan sebelumnya mengapa hanya diaktifkan pada jam belajar, karena sudah bisa kita ketahui ketika mereka berkumpul, mereka akan berbicara dan mengobrol sampai lupa waktu. Inilah alasan mengapa perlu sekali dibuat aturan dan larangan di dalam grup atau kelas. Berikutnya, jika siswa mengalami kesulitan belajar, arahkan siswa untuk bertanya melalui chat pribadi, agar bisa mengatasi masalah belajar dengan jelas. Dengan cara seperti ini, kita bisa mencegah siswa untuk memenuhi grup dengan chat atau pertanyaan yang bahkan sudah ditanyakan. Dengan melakukan chat pribadi, kita bisa mengetahui permasalahan dengan lebih jelas. Kita bisa memberikan bimbingan sesuai dengan hal yang belum dipahami oleh siswa. Ini akan jauh lebih efektif jika kita memberikan bimbingan atau menjawab pertanyaan di grup, karena ketika kita memberikan bimbingan atau menjawab pertanyaan di grup akan muncul pertanyaan lain dari siswa lain. Jadi dengan mereka melakukan chat pribadi, kita bisa tahu masalah mereka lebih jelas dan kita juga bisa memberikan solusi dengan lebih jelas. Selanjutnya kita akan membahas ke tahap 2, melakukan sosialisasi. Sosialisasi pada siswa diperlukan agar para siswa memahami tujuan belajar melalui WA, serta mampu mengikuti aturan yang ditetapkan. Dengan sosialisasi yang benar, maka akan mempermudah kita mencapai tujuan yang diharapkan dengan pembelajaran melalui WhatsApp. Ini juga mencegah siswa kebingungan, karena tidak semua siswa bisa langsung beradaptasi dengan tipe pembelajaran seperti ini. Kemudian, dengan sosialisasi yang benar akan mengurangi kebingungan, karena rata-rata siswa belum bisa langsung memahami apa sebenarnya tujuan pembelajaran seperti ini, lalu belum bisa merasakan efeknya. Jadi dengan sosialisasi, dengan arahan, diharapkan siswa mampu memahami aturan-aturan dan cara kerja sistem belajar yang kita lakukan. Kedua, sosialisasi kepada guru lain, wali kelas yang terlibat dalam pembelajaran, bertujuan untuk membentuk kerjasama dalam kegiatan belajar. Jika Anda guru kelas, maka hendaknya Anda berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang lain. Ini untuk sekolah dasar. Jika guru sekolah menengah atau misalnya seperti SMP atau SMA yang mengampu mata pelajaran tertentu, maka hendaknya Anda berkoordinasi dengan wali kelas mereka. Begitu pula dengan dosen perguruan tinggi, hendaknya berkoordinasi dengan dosen lain atau mahasiswanya sendiri. Kenapa? Pada dasarnya mahasiswa tidak perlu banyak diatur karena mereka sudah memiliki kemandirian dalam belajar. Lalu mengapa sosialisasi kepada guru lain ini dianggap penting?
untuk membentuk kerjasama sehingga mempermudah ketika melakukan penilaian dan menentukan hasil belajar yang diinginkan. Lalu berikutnya orang tua atau wali murid hendaknya diberikan sosialisasi agar mengawasi pembelajaran di rumah. Mengapa? Ini juga diperlukan. Mereka inilah yang akan mengawasi kegiatan siswa di rumah ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ini juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari guru dan orang tua dalam pengembangan anak. Kemudian orang tua atau wali murid harus mengetahui kapan waktu belajar siswa di rumah dan metode pembelajaran agar kegiatan belajar bisa lebih maksimal. Jadi orang tua harus tahu kapan waktu belajar dan metode pembelajaran yang kita terapkan. Dengan begitu orang tua bisa menentukan dan mengawasi kegiatan belajar anak di rumah. Jika orang tua tidak tahu kapan waktu belajar anak di rumah, sulit bagi orang tua memastikan mereka sebenarnya belajar atau tidak. Pada beberapa kasus ditemui bahwa anak ketika jam belajar lebih banyak mengakses game dan aplikasi media sosial dibanding belajar. Dan juga dengan sosialisasi kepada orang tua, diharapkan orang tua memiliki kesadaran untuk mengawasi anak-anaknya dengan lebih efektif lagi. Lalu, selepas sosialisasi, tetaplah berkomunikasi kepada guru, wali kelas, orang tua, atau wali murid untuk mengetahui perkembangan siswa. Hal ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik antara guru dan wali kelas, wali murid. Selain itu juga untuk bisa menjadi tolak ukur untuk mengambil data nilai perkembangan siswa. Dengan sosialisasi komunikasi secara terus-menerus, dengan begitu guru akan memiliki informasi yang lebih tentang kegiatan siswa di rumah serta kegiatan pembelajaran dari sudut pandang guru lain dan juga wali murid seperti itu. Kemudian, tahap 3, menyiapkan bahan belajar. Yang pertama, bahan belajar yang harus disiapkan menyesuaikan dengan kondisi kelas grup WA yang terbatas. Seperti dijelaskan sebelumnya, grup WA hanya terdiri dari satu ruang saja, berbeda dengan ruang kelas online lainnya. Kemudian, bahan belajar WA harus bisa dikombinasikan dengan video YouTube, materi dari Google. Namun, yang harus diperhatikan tidak semua siswa bisa mengaksesnya. Mengapa tidak semua siswa bisa mengakses materi dari YouTube ataupun materi dari Google? Untuk meletakkan video YouTube ataupun materi dari Google tidak bisa langsung kita masukkan ke dalam WhatsApp, tetapi melalui link atau alamat yang disisipkan dalam pesan WhatsApp. Ketika link atau alamat tersebut diklik oleh siswa, maka akan dialihkan ke dalam halaman YouTube atau halaman Google. Nah, jika siswa memiliki kuota yang cukup, mereka mungkin bisa mengakses materi video ataupun materi dari Google melalui link tersebut. Akan tetapi, bagaimana untuk siswa yang menggunakan kuota gratis yang hanya ditujukan untuk WhatsApp? Tentu mereka tidak bisa mengaksesnya. Karena itu perlu diperhatikan penggunaan materi berupa link yang mengalihkan ke halaman online tertentu. Ini perlu diperhatikan. Kemudian materi untuk grup WA bisa berupa teks, chat, namun dibatasi agar tidak terlalu panjang. Sebab pada dasarnya chat adalah pesan pendek. Nah, ini benar. Bisa kita bayangkan bukan hanya sering, hampir setiap kali ada. Ada orang yang melakukan broadcast atau pengiriman pesan chat yang panjang sekali. Pasti kita tidak akan mau atau malas seperti itu membacanya. Mengapa? Karena WhatsApp itu didesain untuk pesan pendek. Bisa dilihat dari bentuk kolomnya yang dibagi dua. Sebelah kiri untuk pesan masuk, sedangkan sebelah kanan untuk pesan yang kita kirim. Jika kita mengirim pesan dengan bentuk teks yang panjang akan menjadi kurang efektif dan tidak menarik untuk dibaca oleh siswa. Jadi, jika kita menggunakan materi berupa teks, hendaknya padatkanlah materi tersebut. Gunakan kata yang mudah dimengerti, kalau perlu sependek mungkin, dan kalau bisa batasi satu paragraf saja. Dengan begitu, siswa tidak perlu membaca panjang lebar dan langsung bisa memahami isi materi yang akan kita sampaikan. Kemudian, materi dalam berbentuk rekaman audio juga bisa digunakan. Namun, perhatikan pula durasi
atau lamanya dan pelafalan, pengucapan ya. Jadi materi audio bisa digunakan untuk pembacaan surah, menyanyikan lagu wajib, atau kita juga bisa memberikan penjelasan tambahan dengan kombinasi teks dan audio. Tapi diingat lagi, kita harus mengambil bagian penting agar siswa lebih mudah memahaminya. Pelafalan juga harus jelas agar siswa tidak salah paham dengan apa yang kita jelaskan. Penggunaan audio ini bisa juga kita gunakan ketika siswa praktek, misalnya menghafal atau menyanyi, dengan mengirimkan rekaman. Ini akan lebih mudah. Jadi siswa ini bisa mengirimkan tugas berupa audio seperti tugas hafalan, tugas menyanyi, kan tetapi perlu diperhatikan untuk tanya jawab. Kita bisa melakukan tanya jawab, tapi akan efektif jika siswa telah memahami aturan-aturan yang kita sosialisasikan. Itu akan lebih mudah. Kemudian, selanjutnya, bahan belajar yang cocok adalah gambar dengan teks. Kebanyakan para siswa lebih tertarik. Jangankan para siswa, saya pun lebih tertarik untuk membaca gambar yang ada teksnya dibanding teks itu sendiri. Saya sendiri kurang tahu, tapi yang jelas menurut saya menarik. Jadi untuk membuat materi dengan gambar dan teks, kita bisa membuat dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia, bisa dicari di Play Store. Misalnya seperti Canva, Pixlab, dan lain-lain, misalnya PixArt dan lain sebagainya, banyak sekali. Atau kita juga bisa melalui Google, kita bisa searching, browsing, kita cari materi yang ada gambar dan ada teksnya. Atau kita juga bisa memoto buku pelajaran dan mengeditnya dengan tambahan teks yang telah tersedia di WhatsApp. Pada WhatsApp ada pilihan edit foto dengan tambahan teks-teks seperti kita membuat story, itu bisa digunakan. Tampilan yang menarik akan membantu siswa membaca dan menghilangkan rasa jenuh mereka ketika belajar. Ini juga sangat membantu, karena itu saya memilih untuk memaksimalkan WhatsApp. Selanjutnya, materi video juga menarik perhatian siswa. Dengan catatan video tersebut diupload, bukan berupa link ya. Jadi kita bisa membuat video pembelajaran sendiri. Bisa menggunakan aplikasi edit video. Saya sarankan di sini KineMaster. Kalau mau menggunakan tertulis CapCut di situ ya, atau CapCut ya. Bisa menggunakan itu, terserah mau Filmora atau mungkin video show, terserah. Intinya kita bisa membuat video sendiri agar lebih mudah menarik perhatian siswa. Video bisa diupload dengan mengirimkannya langsung ke WA ya. Berbeda dengan link. Video yang diupload bisa diakses menggunakan kuota unlimited, bisa di-download dulu. Kuota unlimited bisa digunakan untuk mendownload video yang di-upload ya. Jadi mereka bisa mendownload dan menonton langsung. Berbeda dengan link. Karena kuota unlimited atau kuota gratis hanya untuk WhatsApp biasanya. Lalu, jika kita menyiapkan video untuk materi, usahakan videonya tidak terlalu panjang. Misalnya durasi 5 atau 10 menit, itu pun sudah cukup lama. Kemudian, isi materinya harus jelas. Kemudian kita kirim berupa file atau berupa video ke dalam grup WhatsApp. Walaupun yang menjadi kekurangan adalah membebani ruang memori. Karena itu, kita tidak bisa sering-sering melakukan ini. Terutama untuk siswa dengan smartphone yang ruang memorinya kecil. Kemudian sebagai tambahan atau catatan ini, kita bisa mengupload file dengan mengirimkan siswa berupa Microsoft Word atau PDF tentang materi pelajaran yang telah kita buat. Dengan begitu mereka bisa mengeksplor langsung pelajaran yang ada di dalam buku pelajaran tersebut. Jadi kita cukup kirim file berupa PDF atau Word. Atau cara yang lebih efektif,
kita bisa melakukan tangkap layar atau screenshot pada materi di dalam PDF atau materi yang ada di dalam Microsoft Word. Jadi kita buat, lalu kita cari materi yang kita inginkan, lalu screenshot dan mengirimkannya berupa gambar ke dalam grup WhatsApp. Dengan begitu, siswa akan langsung melihat bagian yang ingin kita sampaikan dalam materi tersebut. Ini akan jauh lebih efektif dan lebih cepat dipahami oleh siswa. Saya sendiri pernah mengirimkan soal ulangan berupa screenshot kepada siswa yang saya ambil dari soal ulangan dari Microsoft Word. Hal ini justru lebih mudah diakses dan dipahami oleh siswa, bahkan menghemat waktu bagi siswa untuk memahaminya sekitar 25% lebih cepat. Bahkan menjawab pun lebih cepat 20%. Kenapa? Karena bagian yang saya screenshot adalah bagian inti yang ingin saya sampaikan kepada siswa. Tidak perlu membuka bagian-bagian lain karena sudah terfokus pada materi yang saya screenshot tadi. Jadi siswa lebih mudah memahaminya. Pembelajaran juga lebih cepat dan mereka bisa mengerjakan soal lebih mudah. Jadi begini caranya ya. Kita ambil materi dari laptop atau komputer, kemudian kita masukkan ke dalam smartphone, lalu kita buka file tersebut di smartphone, lalu kita cari bagian materi yang penting, kita screenshot, itulah yang kita kirim. Jadi berupa gambar. Ini akan lebih efektif dibanding seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya harus kirim file-file. Dengan cara gambar itu memang terasa lebih menarik. Baik, selanjutnya kita akan ke tahap 4, melakukan pengamatan dan evaluasi. Hal pertama yang harus diamati adalah pelaksanaan pembelajaran. Apakah lancar? Ada kendala? Bagaimana hasilnya? Apa yang harus diperbaiki? Ketika kita telah mendapatkan hasil pengamatan berupa kendala-kendala yang dialami, kita bisa segera memperbaikinya dan menerapkannya pada pembelajaran selanjutnya. Dengan begitu, kita bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik dan lebih mudah untuk diakses oleh siswa. Kemudian, melakukan perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan. Perbaikan pembelajaran yang dimaksud adalah mengembangkan lebih untuk penggunaan WhatsApp. Jadi, WhatsApp untuk media pembelajaran atau mungkin kita bisa menggunakan media lain selain WhatsApp yang sekiranya bisa diakses oleh siswa. Harus bisa diakses oleh siswa karena tujuannya adalah penyampaian materi. Jadi kenapa hal ini tujuannya pada dasarnya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang maksimal mengingat kondisi pandemi saat ini. Lalu yang ketiga, mempersiapkan bahan untuk pengumpulan data dan pengamatan. Bahan untuk pengumpulan data dan pengamatan bisa didapatkan dengan cara bertanya kepada guru yang terlibat dalam grup kelas ataupun orang tua siswa. Kita juga bisa bertanya kepada siswa langsung tentang kesulitannya apa, kekurangannya apa, ketika kita menggunakan WhatsApp sebagai media belajar. Kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut, kita bisa mencatat apa saja yang menjadi kekurangan atau kelebihan dari cara belajar yang kita terapkan. Kemudian, mempersiapkan bahan evaluasi pembelajaran untuk siswa, soal ulangan, rekapitulasi, dan pengumpulan nilai. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran, kita bisa melakukan ulangan secara online menggunakan grup WhatsApp tersebut. Bahkan melalui WhatsApp, kita bisa mempermudah rekapitulasi dan pengumpulan nilai dengan cara-cara memaksimalkan fitur yang ada pada WhatsApp. Untuk membuatkan soal dan rekapitulasi akan dijelaskan pada rangkaian video selanjutnya, karena pada saat ini hanya sebagai pengantar. Kami akan tambahkan beberapa video rangkaian lagi untuk memaksimalkan penggunaan WhatsApp. Selain itu, akan dijelaskan bagaimana memulai pembelajaran dari WhatsApp secara maksimal, mulai dari memulai pembuatan grup, mengakses WhatsApp lewat laptop, WhatsApp web maksud saya, membuat materi belajar, kemudian membuat soal untuk diterapkan di dalam WhatsApp, dan cara-cara cepat melakukan rekapitulasi menggunakan WhatsApp. Walaupun pada dasarnya ini adalah hal sederhana, tapi akan tetap kami ulas agar semuanya menjadi maksimal. Sekian dulu, terima kasih telah menonton sampai akhir video. 1, 2, 3.
Oh, belum selesai. Kita ulang ya. Terima kasih. Terima kasih telah sampai pada akhir video materi pengantar memaksimalkan WhatsApp untuk media pembelajaran. Mari kita berkembang mengikuti zaman. Hah? Apakah ini benar? Tidak, ini salah. Kenapa salah? Mari kita berkembang mengikuti zaman. Tidak, tidak, tidak. Jika guru berkembang mengikuti zaman, apa yang terjadi jika zaman telah melenceng? Apakah guru mengikuti zaman yang melenceng? Apakah guru melenceng? Apakah guru harus mengikuti ikut-ikut melenceng seperti itu? Kan tentu tidak. Tugas seorang guru adalah meluruskan siswa-siswanya, membentuk siswanya agar menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Maka yang benar adalah mari berkembang membentuk zaman, agar para siswa bisa hidup di zaman yang lebih baik dari zaman sekarang. Apakah ini semua mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha dan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Sekian dulu video pengantar materi memaksimalkan WhatsApp untuk media pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa silahkan saksikan pula video rangkaian tutorial untuk memaksimalkan WhatsApp sebagai media pembelajaran selanjutnya. Mari dukung channel ini dengan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe ya. Kemudian like, serta berikan komentar dan gunakan kata yang bijak. Dan jangan lupa share agar manfaat ini tidak berhenti sampai di sini saja. Mohon maaf jika ketika penyampaian materi pengantar ini ada suara-suara yang mengganggu, atau pengucapan saya kurang jelas, atau materinya mungkin kurang menarik, saya mohon maaf. Karena saya berusaha membuat ini sesederhana mungkin dan secepat mungkin. Cukup sekian dulu, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.